Shalom, saudara-saudari, di dalam nama dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada pada saat dan ketika ini, selamat pagi kepada kita semua dan selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi pertama-tama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita di dalam kita melewati malam ini dengan baik, dan pada pagi hari ini kita pun dapat bangun dari tidur dengan keadaan yang baik. Nah, saudara-saudari, mari saya mengajak saudara dan saudari semua untuk kita datang bersama-sama sujud di kaki Tuhan kita Yesus Kristus, menyembah Dia, memuliakan namanya, karena Dialah yang layak dipuji, disembah. Karena siapa Dia yang sebenarnya yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan seluruh apa sekalipun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi terpujilah namanya karena kebesaran, kuasa dan kemuliaan dan karyanya. Jadi oleh itu saudara, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Nah, saudara-saudari, mari saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Kita mulai membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, saudara, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini dan melalui kisah Yunus, di sini saya ingin membawa kita melihat bersama bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah untuk mendidik kita. Nah, menurut cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Yunus bahwa ada perkara-perkara yang di depan yang Yunus tidak tahu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Jadi makanya saudara, dengan singkat saya mau mengatakan di sini, kadang-kadang hal yang seperti ini diizinkan Tuhan berlaku di dalam hidup kita, karena Tuhan berkehendak supaya kita keluar daripada zon keselesaan kita. Kalau kita lihat di sini, tengok, itu Yunus, dia sangat selesa di bawah pohon jarak itu. Pada mulanya tidak kena panas, jadi dia rileks. Tapi Tuhan mendatangkan ulat supaya ulat itu makan pohon jarak itu dan dia layu. Lalu Tuhan mengizinkan supaya panas terik berlaku, sehingga Yunus merasa sudah sangat tidak tahan. So Tuhan mengizinkan hal itu berlaku. Kalau dalam itu kita melihat pada mulanya Yunus itu terlalu selesa dia di sana. Nah, jadi kalau sudah terlalu selesa,
Jadi mungkin saja apa yang dia lakukan seterusnya kita tidak tahu. Tetapi dia sudah berada di dalam keadaan yang selesa. Dia hanya tunggu, okay, what will happen next? Jadi apa yang berlaku seterusnya, saya hanya cuma tunggu dan lihat. So itu yang berlaku dengan Yunus. Nah, itu tujuan Tuhan yang pertama, supaya kita keluar dari keadaan kita yang sangat selesa. Nah, mungkin saja, saya tidak mengatakan ya, tetapi mungkin saja apa yang kita hadapi pada saat ini, saudara, supaya mengeluarkan kita dari keselesaan kita yang sudah sekian lama menjadi kebiasaan kita. Kita sudah cukup selesa dengan keadaan itu, sehingga kan kadang-kadang untuk melakukan hal yang lain pun, walaupun ada keterlibatan, kita sudah tidak mampu karena sudah terlalu selesa. Nah, jadi diizinkan hal ini berlaku supaya kita keluar dari keadaan itu. Maksudnya supaya kita jangan terkongkong di sana dengan kebiasaan itu. Nah, supaya kita tidak terikat. Bermakna supaya kita dapat melihat yang lebih luas. Nah, sepertinya dalam ayat yang ke-11. Jadi ayat yang ke-11 itu, Tuhan punya rencana yang lebih besar melalui kita, baik untuk kita, bahkan untuk orang lain juga. Nah, itu perkara kedua yang boleh berlaku ketika Tuhan mengizinkan masalah berlaku di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu rencana yang lebih besar, yang lebih baik. Nah, jadi supaya kita itu menjadi lebih matang lagi, menjadi lebih dewasa lagi, melihat lebih dekat pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, mungkin sedikit orang yang dapat melihat apa yang positifnya waktu COVID sedang melanda sekarang. Jadi di mana-mana kita mendengar orang merintih, kenapa dengan COVID? Ya, untuk gereja saja banyak orang mengeluh. COVID membawa impact yang negatif. Ya, jangan berpikiran negatif saja, saudara. Pikir positif juga. Apa positifnya COVID? Bagi saya secara pribadi, ini sangat membentuk. Ketika saya tidak ke gereja, tidak bersama-sama dengan orang, saya boleh melihat sejauh mana sebenarnya kasih saya. Apakah saya turut kena COVID? Yang setahu saya, COVID hanya menyerang secara fisik. Jadi apakah keadaan rohani saya semuanya secara fisikal? Sudah tentu tidak. Nah, jadi saudara, saya tidak mengatakan COVID itu dari Tuhan ya sekarang. Tetapi mari kita melihat perkara-perkara yang kadang-kadang yang tidak kita suka. Kita tidak mau dan tidak mau merelakannya. Saudara, kita pandang semua negatif. Ya, bagi saya ini seolah-olah satu penampian. Ya, sedang menampi kita, mengecek kita, oh, kalau dulu saya menganggap saya begini, sebenarnya di dalam keadaan yang memaksa saya begitu, apakah saya akan berubah? Nah, itu pandangan positif kita. Jadi banyak hal, banyak aspek positif yang kita boleh lihat. Nah, saudara, mari mulai melihat sekarang. Kalau apa saja yang dikatakan masalah, ya jangan dulu mengeluh seperti Yunus. Jangan dulu komplain-komplain sama Tuhan. Jangan dulu bising-bising sama Tuhan. Ambil waktu melihat dari segi kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin saat ini kita tidak dapat mengerti dengan jelas, tetapi tetap akan diperjelaskan pada saat dan waktunya. Nah, saudara,
Itu yang sedikit ingin saya kongsikan pada pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah sebagai alat Tuhan untuk mendidik saya dan saudara semua. Jadi respon kita di dalam masalah, di dalam pergumulan, seimbangkan. Berapa positifnya, berapa negatifnya, silakan seimbang. Jadi kalau semuanya negatif, mungkin tidak kita pernah akan melihat di mana Tuhan di dalam pergumulan saya. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan sampai di sini. Jadi dengan waktu yang tersisa ini, saya ingin mengajak saudara-saudari bersama-sama kita berdoa untuk kehidupan kita di sepanjang hari ini, supaya Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan memberkati dan Tuhan bersama-sama dengan kita melakukan karyanya yang lebih besar, baik di dalam kita, melalui kita. Jadi beri hati kita supaya mengerti apa rencana Tuhan untuk kita selanjutnya dan kemana langkah kita Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, jadi terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami belajar mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu masalah itu berlaku karena Tuhan punya maksud yang lebih baik untuk membentuk kami ke depan, supaya kami dapat melihat apa rencana indah yang Tuhan sediakan ke depan itu. Jadi Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk dapat selalu mengerti dalam apa sekalipun perkara yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami selalu dapat melihat di mana Tuhan di dalam segala permasalahan kami. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berbicara bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Jadi makanya kami percaya tidak ada satupun yang berlaku dalam hidup kami terlepas daripada pandangan dan pengetahuan Tuhan. Jadi terima kasih Bapa, kami berdoa jadi supaya sepanjang hari ini kehidupan kami bersama dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, memberkati saudara-saudari kami yang bekerja, mereka yang tinggal di rumah, dari Tuhan yang sedang melayani, supaya kami semua disertai Tuhan dan dipimpin oleh tangan Tuhan yang ajaib dan berkuasa, supaya hidup kami tidak pernah terlepas daripada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Jadi sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk yang masih beristirahat, dan selamat beraktiviti untuk yang beraktiviti. Selamat bekerja untuk semua. Tuhan memberkati kita.